Saya wanita berumur 33 tahun dan saya mempunyai 2 suami. Saya menikah dengan suami saya yang pertama tahun 2007 dan sudah mempunyai 1 orang anak. Pernikahan saya yang kedua tahun 2019, suami saya yang kedua berkewarganegaraan asing dan berumur 22 tahun. Saya terpaksa poliandri karena saya terlilit hutang pinjol waktu itu dan saya memang gelap waktu itu dan tidak berpikir panjang. Awalnya saya terlilit hutang pinjol sebesar 8 juta rupiah. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sebagai ART. Saya mendapatkan majikan asing yang sangat baik. Bahkan mereka memberikan saya uang untuk melunasi hutang pinjol saya di awal saya bekerja. Dan setiap bulan gaji saya akan dipotong 50%. Majikan saya tidak tahu bahwa saya sudah menikah, karena di awal mereka mencari yang tidak berkeluarga. Karena ART sebelumnya tidak fokus bekerja karena harus mengurus anak dan suami. Jadi terpaksa saya bilang bahwa saya janda, karena gaji yang mereka tawarkan termasuk tinggi. 2 bulan saya bekerja semuanya lancar, walaupun kadang saya tidak pegang uang sama sekali, karena gaji saya masih dipotong untuk bayar hutang ke majikan dan sisanya untuk dikirimkan ke kampung untuk anak dan ibu saya. Tapi itu tidak masalah, karena majikan saya membebaskan saya makan apa saja di rumahnya. Jadi tidak pegang uang pun tidak masalah bagi saya. Masalah dimulai ketika majikan saya ada tugas ke negara lain dan menitipkan anak laki-lakinya yang sudah berkuliah kepada saya. Sebut saja namanya Duran. Kita tinggal berdua di rumah majikan saya. Awalnya kita hanya sering mengobrol. Lama-kelamaan tumbuh rasa sayang dan cinta antara saya dan Duran. Sampai akhirnya Duran memutuskan untuk menikahi saya karena dia tidak mau berzina. Saya menolak dengan berbagai alasan. Alasan awal tentu saja saya bilang bahwa umur kami terpaut jauh. Tapi Duran bilang tidak masalah. Tapi saya kekeh, saya tidak bisa. Jujur saja saya memang kesepian dan tidak punya teman ngobrol. Tapi yang saya butuhkan hanya itu saja dan tidak lebih. Akhirnya Duran memberikan saya uang sebesar 50 juta di depan mata saya. Dia bilang itu adalah mas kawin untuk saya, kalau saya mau menikah dengan dia. Melihat uang itu, saya yang awalnya kuat pendirian jadi luluh. Uang itu bisa melunasi hutang saya ke majikan dan sekaligus bisa melunasi hutang ibu saya ke tetangga dan warung. Akhirnya kami menikah. Majikan saya pun sekaligus orang tua Duran tidak tahu kalau kami sudah menikah. Pernikahan kami sudah jalan hampir 1 tahun lebih. Pernah saya kabur dari Duran. Saya bilang saya keluar kerja kepada majikan karena ibu saya sakit. Saya berniat mau memulai kehidupan saya dari nol di kampung. Toh hutang saya juga sudah lunas semua. Saya ingin membayar semua kesalahan dengan menjadi istri dan ibu yang baik untuk anak dan suami saya. Tapi ternyata Duran nekat mencari saya ke kampung. Untungnya waktu itu saya sempat menghalau dia karena saya bilang ibu sedang sakit dan akan parah sakitnya karena kecewa saya menikah tapi tidak bilang kepada ibu. Akhirnya Duran mengerti dan dia mau pulang kembali dengan syarat saya harus pulang kembali setelah ibu sembuh. Suami saya yang pertama tidak tahu kalau saya sudah menikah lagi. Yang suami saya tahu adalah saya bekerja sebagai ART di kota lain. Suami saya juga tidak tahu kalau alasan saya bekerja adalah karena saya terlilit hutang pinjol. Yang dia tahu saya bekerja untuk bisa melunasi hutang ibu saya. Saya dikelilingi oleh orang baik. Suami saya baik, majikan saya baik, Duran pun sama baiknya. Dan di belakang mereka saya menyembunyikan sesuatu yang besar sekali. Rahasia terdalam yang hanya saya saja yang tahu, karena saya membohongi semua orang.